Shalom, selamat sahabat. Hari ini adalah hari penekanan BWA sedunia dan firman yang akan saya bawakan berjudul Kasih Luar Biasa Kristus Menggerakkan Aku, ditulis oleh Heather Downsmall. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang terkasih, bersamalah dengan kami Bapa. Menaungi kami, berikan jubah kebenaran kepada hamba, agar bisa menyampaikan firman sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kepada pendengar, firman ini bisa membuat kehidupan kami menjadi semakin hari semakin lebih dekat kepadamu. Amin. Sebelum saya mulai pekabaran saya ini, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Pertama, bagaimana dengan mengenal Kristus telah membuat perbedaan dalam hidup saudara? Apakah saudara merasakan ada perbedaan tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu? Apakah Kristus bagi saudara sudah mengubah sepenuhnya hidup saudara? Terakhir, jika saya bertanya kepada orang-orang terdekat saudara, keluarga misalnya, apa yang akan mereka katakan? Biarlah ini kita jawab dalam hati kita masing-masing ya. Kita lanjut ke pekabarannya. Dikisahkan Susan berusia 34 tahun. Sudah buta selama 1 tahun karena kesalahan diagnosa medis. Setiap hari dia berkata dalam hatinya, bagaimana ini bisa terjadi dalam kehidupan saya? Susan merasa tertekan. Dia merasa seolah-olah dunianya sudah hancur. Mark, suaminya, juga merasakan apa yang dialami istrinya. Dia ikut merasakan kepedihan hati suami istrinya. Suami istri ini berusaha untuk saling menguatkan. Susan masih takut untuk kemana-mana sendirian. Jadi Mark selalu mendampingi Susan kemanapun Susan mau pergi. Tapi akhirnya Mark punya satu keinginan. Dia ingin menumbuhkan agar Susan bisa percaya diri dan bisa pergi kemana-mana sendiri. Pada saat hal ini dia ungkapkan kepada Susan. Susan terkejut. Susan tidak percaya apa yang dikatakan oleh suaminya. Mark, jangan tinggalkan saya. Saya tidak bisa kemana-mana sendiri tanpa dirimu. Tapi Mark berusaha agar Susan merasa percaya diri. Untuk beberapa perjalanan berikutnya, Mark memberikan kepada Susan petunjuk-petunjuk. Berapa langkah belok ke kanan, belok ke kiri, dan lain sebagainya. Apa-apa hal yang bisa dia dengar untuk dijadikan petunjuk. Hari sudah tiba. Hari pada saat Susan pergi kemana-mana sendiri. Mark mengantar dia naik bis. Susan tidak mau melepaskan Mark, tapi Mark berusaha agar Susan bisa pergi sendiri. Mark juga membantu Susan untuk bisa berteman dengan supir bis, sehingga pada saat terjadi masalah Susan bisa meminta bantuan kepada supir tersebut. Semakin hari, semakin lama Susan merasa percaya diri. Jadi, dia sudah bisa pergi kemana-mana sendiri dengan bantuan Mark sebelumnya. Suatu ketika dia mau membayar ongkos bis, supir bis ini berkata, Nyonya Susan, saya sangat iri kepadamu. Susan terkejut. Bagaimana mungkin supir ini iri terhadap seorang yang buta? Pengemudi ini berkata lagi, pasti sangat senang apabila dilindungi dan dirawat seperti engkau, Nyonya Susan. Apa maksud Pak Supir? Supir ini menjawab, Nyonya tahu, setiap pagi dalam seminggu terakhir ada seorang pria tampan berdiri di sudut mengawasi engkau. Ketika engkau turun dari bis, dan pria ini memastikan dirimu engkau menyeberang jalan dengan aman. Dia mengawasimu sampai engkau memasuki sebuah gedung. Lalu dia meniupkan ciuman selamat berpisah. Kamu adalah wanita yang sangat beruntung. Tiba-tiba air mata Susan mengenang. Sungguh luar biasa.
Meskipun dia tidak bisa melihat Mark secara fisik, tapi dia bisa merasakan kehadiran suaminya ini. Dia beruntung dan sangat beruntung memiliki Mark. Hadiah kasih sayang yang sangat luar biasa. Kasih sayang yang bisa mendesak seorang pria, memaksa seorang pria untuk menjaga istrinya sedemikian rupa. Hanya kasih Tuhan. Itu adalah kasih yang luar biasa. Tapi kita tahu saudara-saudara, kasih Tuhan lebih menakjubkan daripada kasih Mark kepada Susan. Dia mengirimkan anaknya satu-satunya ke dunia ini bagi kita, sehingga kita memiliki hidup yang kekal. Yohanes menggambarkan dalam Yohanes 4 ayat 7-12. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Saudara yang kasih, Allah telah memanggil kita masing-masing untuk membagikan kasih-Nya kepada dunia. Dalam Bakti Wanita Advent dikatakan, touch a heart, reach a world. Sentuh hati, capailah duniaku. Kata sentuh berarti menyentuh mereka yang membutuhkan cinta kasih Allah. Karena tantangan dan cobaan yang kita hadapi setiap hari, mungkin saja karena itu kita tidak bisa memiliki kasih Allah untuk dibagikan kepada orang lain. Tetapi jika Tuhan ada dalam kehidupan kita setiap hari, kita akan memiliki cinta kasih itu. Dalam 1 Korintus 13 sudah memberikan gambaran yang jelas betapa beberapa ungkapan yang digunakan Paulus untuk menggambarkan cinta kasih sejati adalah menderita lama, kebaikan, tidak cemburu, menanggung semua perkara, dan tidak pernah gagal. Siapa yang mampu mencintai seperti ini? Jawabannya adalah dengan Allah. Dengan Allah kita mampu. Dengan Allah kita mampu mencintai seperti ini jika kita tinggal dalam Dia. Kita tahu Tuhan dapat mengasihi seperti ini karena Dia berkata, Yeremia 31 ayat 3, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Terlepas dari masa lalu, masa sekarang, setiap hari kita bergumul dengan dosa, atau sering kita gagal mengasihi Allah. Tapi apa saudara-saudara? Allah masih mengasihi kita. Allah tidak pernah menyerah untuk mengasihi kita. Oleh karena itu, memiliki hubungan sehari-hari dengan Allah sangat penting bagi kita untuk dapat mengasihi orang lain. Lalu dalam 1 Yohanes 4, Yohanes menasihati kita dalam ayat ke-7 untuk saling mengasihi. Dia mengatakan ini lagi dalam ayat ke-8, tetapi dalam bentuk yang negatif sehingga membuat kita memberi perhatian yang lebih. Dia tidak akan mengasihi jika kita tidak mengenal Tuhan. Dia yang tidak mengasihi tidak mengenal Tuhan.
Jelas dari Alkitab, kita tahu orang lain di sekitar kita, keluarga kita, teman-teman, anggota gereja, rekan kerja, orang asing, tidak akan bisa melihat kasih Yesus apabila kita tidak bisa bersama dengan Kristus setiap hari. Kita mungkin datang ke gereja setiap hari Sabat. Kita mungkin membayar persepuluhan dengan setia. Kita mungkin memberikan waktu, bakat, dan fasilitas kita kepada gereja. Tetapi jika kasih Tuhan tidak terlihat dalam hidup kita, maka kita tidak mengenal Tuhan. Itu berarti kita tersesat. Bayangkan kita sudah melakukan banyak hal namun kita masih tersesat. Mengerikan bukan? Namun, mari kita sekarang secara jujur mengevaluasi hati kita. Saat ini kita memohon kepada Tuhan untuk membawa perubahan dalam kehidupan kita masing-masing. Bukti apa yang kita memiliki tentang kasih Allah? Di sini Yohanes berbicara dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Kasih Allah kepada kita tidak terbatas, sehingga memaksa Allah, mendesak Allah, mendorong Allah untuk melakukan hal yang luar biasa bagi dunia. Pengorbanan besar bagi saudara dan saya. Pengorbanan yang luar biasa. Paulus memberitahu kita bahwa Allah memilih kita di dalam Dia sebelum dunia dijadikan. Dalam Efesus 1 ayat 4. Coba kita pikirkan bersama-sama. Sebelum kita dikandung, bahkan sebelum waktu dimulai, Tuhan memikirkan saudara dan saya. Kasih Tuhan kepada kita dimulai bahkan sebelum dosa pertama dilakukan. Karena rencana penyelamatan itu sudah ada untuk kita. Kasih Allah yang menakjubkan dan mengampuni kita. Oleh karena itu, kita diharapkan untuk bisa mengasihi orang lain juga. Saudara yang kasih, setiap orang pasti mempunyai buah kesukaan. Ada yang suka buah mangga, yang manis dan berair. Buah lain yang ditemukan di Asia Tenggara yang dicintai juga oleh banyak orang adalah durian. Namun karena aroma buahnya yang kuat, banyak orang juga yang tidak menyukainya. Ada juga hotel yang tidak menyajikan buah ini. Penumpang juga tidak bisa membawa buah ini dalam pesawat karena baunya yang sangat menyengat. Namun, orang-orang lain tetap menganggap bahwa buah ini sangat manis dan sedap. Kita juga kadang berpikir untuk mengasihi orang lain. Pada saat kita mengasihi orang lain, kita mempunyai banyak tantangan. Beberapa orang yang kita jumpai mungkin seperti buah mangga. Kita bisa langsung akrab pada perjumpaan pertama. Kita bisa langsung nyaman apabila berada di dekat mereka. Namun, ada sebagian orang lain juga yang seperti buah durian. Sulit untuk mengenal mereka. Kadang-kadang kita juga tidak nyaman apabila berada di dekat mereka. Namun saudara-saudari, apabila kita bertahan dengan orang tersebut, kita mungkin bisa menemukan hal-hal yang baik tentang mereka. Tuhan dapat menggunakan pengaruh kita untuk melembutkan hati-hati mereka. Lalu apa doa saudara dan saudari hari ini? Apakah meminta Tuhan mengubah hati orang lain? Apakah meminta Tuhan untuk mengubah hati saudara atau saudari sendiri? Ketika orang lain melihat kita, apakah mereka bisa melihat kasih Allah yang membuat mereka takjub? Apakah mereka melihat Yesus dalam kehidupan kita, dalam diri kita? Sahabatku semua, wanita-wanita, bersemangatlah. Jika kita seperti durian dan kita berbau bagi orang lain, Tuhan dapat mengubah hati kita, menjadikan kita ciptaan yang baru di dalam Kristus.
Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 Paulus menulis, "Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru datang." Karena di dalam Kristus kita memiliki kebenaran, pengampunan dosa, hidup kekal, sukacita abadi. Di dalam Kristus kita akan menjadi ciptaan baru. Apa itu makhluk ciptaan baru? Apakah ini berarti wajah kita akan dirubah? Apakah ini perubahan eksternal? Jawabannya adalah internal dan eksternal. Secara eksternal, orang akan melihat bahwa perubahan perilaku kita ada dalam sukacita dalam wajah kita. Secara internal, ini adalah perubahan hati dan pikiran. Ketika kita berada dalam Kristus dan Dia ada di dalam kita, Dia bisa mengubah karakter kita. Sebagai akibat perubahan dari dalam, perilaku kita akan berubah juga di luar. Itu yang harus dilihat orang lain. Perkara lama sudah berlalu. Kebiasaan lama, perilaku, sikap, semua itu memudar. Ketika kita mencari juru selamat setiap hari, kita akan melihat perubahan secara nyata. Memiliki hubungan dengan Kristus berarti bahwa kita menerima kasih-Nya yang dicurahkan ke dalam kita. Tidak cukup hanya menerima kasih Tuhan saja. Kita juga harus meneruskan kasih itu kepada orang lain. Nyonya White dengan fasih menulis tentang kasih yang luar biasa dan mengubah hidup yang akan menggerakkan hati kita. Beliau tulis demikian, "Tugas kita adalah hidup dalam atmosfer kasih Kristus, untuk menghirup kasih-Nya secara mendalam, dan untuk merefleksikan kehangatannya di sekitar kita. Oh, betapa luasnya pengaruh terbuka di hadapan kita. Betapa hati-hati kita harus mengolah taman jiwa, sehingga hanya menghasilkan bunga-bunga yang harum, manis dan semerbak. Kata-kata cinta, kelembutan, dan kasih yang lemah lembut menguduskan pengaruh kita terhadap orang lain." Ellen White, Our Higher Calling, halaman 175. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 10-12 ditulis, "Inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamping dosa-dosa kita." Saudara-saudaraku yang kasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Permohonan apa kita hari ini? Apa yang kita mohonkan? Allah memanggil kita masing-masing untuk keselamatan melalui anaknya, Yesus Kristus. Dia memanggil kita untuk menyerahkan hidup kita kepadanya sehingga kita bisa terus hidup di dalam Kristus. Allah memanggil kita untuk menghabiskan waktu bersama Dia setiap hari untuk menerima Roh Kudus serta karunia-karunia yang sudah Dia siapkan untuk kita. Allah memanggil kita untuk menjadi satu dengan Dia dan jadi satu dengan gereja, agar kita bisa menjangkau mereka yang kita jumpai. Saudara-saudaraku, Tuhan memanggil kita setiap hari. Oleh karena itu, Tuhan membutuhkan para wanita. Wanita yang sepenuhnya berserah kepada Allah setiap hari. Wanita yang mengasihi Dia dan bersedia memberikan hidupnya sebagai pengorbanan pujian kepada Tuhan. Wanita yang mengutamakan Allah dalam hidup mereka. Tuhan yang utama daripada semuanya. Wanita yang mempelajari firman Tuhan dan pimpinan oleh Roh Kudus. Wanita yang bersedia melayani orang lain. Jadi, jika saudari ingin menjadi wanita seperti ini, tergerak oleh kasih luar biasa Tuhan, mari kita berusaha menjadi wanita yang lebih baik, wanita yang terbaik di mata Tuhan, agar Allah melihat bahwa Dia memiliki pasukan wanita baginya yang ada di dunia ini, yang bisa menjadi juru kabarnya di dunia ini. Biarlah firman Tuhan ini
menjadi puji-pujian bagi kita, dan jadi semangat bagi kita. Kita berdoa bersama. Bapa yang terkasih, yang kami muliakan, terpujilah namamu Bapa. Kami yakin Bapa di sini Engkau sedang menjamah kami, merangkul kami, menjangkau kami, agar kami bisa menjadi wanita-wanita yang Kau kehendaki, lebih mengutamakan Engkau daripada apapun. Bantu kami Bapa untuk menjadi wanita yang bisa menjadi pasukan-Mu di dunia ini, untuk kami bisa menjangkau orang lain di sekitar kami, menjangkau sahabat kami, saudara kami, terlebih saudara-saudara terdekat kami yang belum mengenal Engkau. Buat kami untuk semakin hari dekat dengan Engkau Bapa. Buat kami untuk selalu bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami sepanjang hari ini Bapa, agar kami bisa menjadi seperti yang Kau inginkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.